Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmaniah dengan NIM 2020203861211059 dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Nah, tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas final mata kuliah Manajemen Aset dan Liability dengan dosen pengampu Pak Darwis. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan tugas final saya. Aset dan Liability Management atau ALMA adalah suatu proses operasionalisasi dari fungsi-fungsi manajemen yang meliputi planning, organizing, actuating, dan controlling atau POAC di bidang pengelolaan struktur neraca. 1. Planning yaitu tahap pertama dari proses manajemen karena pada tahap ini disusun berbagai aktivitas organisasi ke depan sehingga tujuan bisa dicapai suatu perusahaan. Nah, terdapat dua hal yang harus menjadi perhatian, yakni merencanakan kegiatan apa yang harus dilakukan perusahaan dan membuat budget ataupun anggarannya. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian, yang merupakan pembagian tugas kepada setiap sumber daya di perusahaan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada dua kegiatan yang dilakukan di tahap organizing, yaitu antara lain staffing atau pemanduan segala sumber daya. Yang ketiga, actuating, yang merupakan kegiatan menggerakkan semua anggota kelompok bekerja sama demi mencapai tujuan perusahaan. Tahapan ini dipecah dari kepemimpinan dan koordinasi, di mana pemimpin perusahaan memimpin tiap sumber daya untuk bekerja sesuai dengan perencanaannya. 4. Controlling. Controlling merupakan kegiatan melakukan koreksi namun tentu bukan hanya sekedar mengontrol. Kegiatan ini benar dilakukan apabila aktivitas dilakukan tak sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Dengan kata lain, tujuan utama dari controlling adalah berguna memastikan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan perencanaan, sehingga pemimpin suatu perusahaan bukan hanya bertugas dalam merancang visi dan misi perusahaan. Nah, POAC di bidang pengelolaan struktur neraca yang saling terkoordinasi untuk mencapai laba, meliputi 1. Permodalan atau equity. Secara umum, equity adalah mewakili nilai kepemilikan atas satu hal, bisa berupa usaha, inventaris, atau saham dari sebuah perusahaan. Yang kedua, pemupukan dana atau people of funds. 3. Penggunaan dana atau asset allocation dan saling terkoordinasi untuk memaksimalkan struktur neraca bank dalam mencapai tingkat laba yang optimal dengan tingkat risiko yang diperhitungkan. Nah, risiko ALMA dalam suatu bank yang semakin membesar berupa 1. Financing risk, yaitu debitur akan memenuhi seluruh kewajiban keterlambatan angsuran atau pelunasan tepat pada waktunya. Yang kedua, liquidity risk, yaitu resiko bahwa bank tidak dapat memenuhi kewajibannya pada waktunya atau hanya dapat memenuhi kewajiban melalui pinjaman darurat, bunga yang tinggi, atau menjual aset dengan harga yang rendah. Ketiga, pricing risk, yaitu resiko kerugian dengan akibat perubahan tingkat bunga. Resiko ini sebagai akibat net interest margin atau NIM atau tidak terpenuhinya likuiditas atau terjadinya gap karena tidak tepatnya perhitungan pricing atas aset dan liabilitas. 4. Foreign exchange risk, yaitu resiko kerugian sebagai akibat perubahan tingkat kurs terhadap open position karena adanya pergerakan kurs yang merugikan. 5. Gap risk, yaitu resiko kerugian dari ketidakseimbangan interest rate maturity karena adanya pergerakan tingkat bunga yang merugikan. Contingent risk, yaitu risiko yang timbul sebagai akibat transaksi kontingen, contoh bank garansi dan kontrak valuta asing berjangka. Terdapat 3 tahap pendekatan aset dan liability management atau ALMA menurut Sinke dalam Riande 2006, yaitu tahap pertama general, yaitu tahapan-tahapan secara umum dalam mengelola dan mengelompokkan aset dan liabilitas bank yang secara garis besarnya dikelompokkan dalam aset manajemen, liability management, dan capital management. Pada tahap ini, pengelompokannya masih bersifat umum, sesuai dengan struktur laporan keuangan yang tampak pada neraca bank secara garis besarnya saja.
Tahap kedua, spesifik. Pada tahap ini pengelompokan sudah lebih spesifik dan rinci baik dari sisi aset maupun liabilitas dan modal dengan komposisi sebagai berikut. Reserve Position Asset Management, Reserve Position Liability Management, Liquidity Management, Generalized Loan Position, Investment Management, Long-Term Debt Management, Loan Management, Capital Management, dan Fixed Asset Management. Tahap ketiga, balance sheet grants the income and expense. Dalam tahap ini sudah mulai lebih rinci lagi dibandingkan tahap-tahap sebelumnya, yang akhirnya untuk melihat kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dengan formula sebagai berikut. Profit sama dengan revenue, interest cost, overhead, dan taxes. Kebijakan untuk mencapai yang dimaksud adalah dengan melakukan pertama, spread management, kedua, control of burden, 3, liquidity management, 4, capital management, 5, tax management, 6, management of balance sheet activities. Dalam tahap ini sudah dilakukan pemisahan manajemen, melakukan kontrol terhadap hal-hal yang bersifat menjadi beban. Demikian pula dengan pengelolaan manajemen likuiditas, agar tidak terjadi over liquid atau sebaliknya, juga pengelolaan modal menjadi penting, karena untuk dapat melakukan ekspansi kepada debitur-debitur besar atau grup diperlukan modal yang cukup. Selain itu, pengelolaan rekening administrasi harus dilakukan secara cermat untuk menghindari adanya kerugian bank. Tujuan manajemen aset dan liabilitas. Pada dasarnya, aset liability management mempunyai tujuan menjaga kesehatan bank serta melakukan antisipasi terhadap perubahan eksternal yang berkaitan dengan inflasi dan tingkat suku bunga serta perubahan atas nilai tukar mata uang. Prastimoyo mengatakan bahwa fokus atau tujuan aset dan liability management adalah mengoptimalkan pendapatan dan menjaga agar risiko tidak melampaui batas yang dapat ditolerir. Di samping itu juga memaksimalkan harga pasar dari ekuitas perusahaan. Sedangkan menurut Bambang dalam Parmujanto 2000, aset dan liability management mempunyai fungsi dan kebijakan dalam menjalankan strategi penentuan harga baik dalam bidang lending maupun funding. Secara umum, tanggung jawab ALCO adalah mengelola posisi dan alokasi dana-dana bank agar tersedia likuiditas yang cukup, memaksimalkan profit dan meminimalkan risiko. Mungkin itulah yang dapat saya presentasikan untuk tugas final manajemen aset dan liability. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.